Waalaikumsalam. Selamat pagi, saudara, selamat siang untuk semua. Yang saya hormati, pertama-tama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat hari siang hari ini kita harus diberikan kesehatan, lakukan waktu untuk bisa berkumpul di aula kita yang sederhana. Saya hormati dari perwakilan LPSE, Komisi Lagi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Kasumbak, kemudian yang jabatan urusan tertentu dan pelayanan. Seharusnya sebelum kita melakukan kegiatan, ya ada beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik itu melalui DAP non fisik maupun DAP fisik, juga tentang APBD nantinya, di mana ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada mengenai masalah yang namanya e-katalog. Kita ada dua, e-katalog nasional dan e-katalog lokal. Jadi selama ini mungkin dari e-katalog nasional kita masih ada keraguan-keraguan ini, di mana yang harus yang harus dipedomani. Karena kalau kita lihat di SSN tidak ada, berarti lihat kemana? Kita harus ada perbandingan. Ya nanti mungkin diterangkanlah sama perwakilan dari LPSE ini. Kemudian kegiatan-kegiatan juga yang berbentuk makan minum, kemudian dan sebagainya itu kalau dilihat internasional tidak ada. Itu harus ikut SSA atau ekspor lokal. Nah, jadi itu tuh nanti bagaimana di teknisnya ini nanti kita undang dari LPSE, meluangkan waktu untuk kita supaya nanti kedepannya kegiatan-kegiatan yang tidak lagi ada temuan-temuan dari baik itu dari inspektur maupun dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Jadi jangan lagi ada temuan-temuan yang tahun-tahun lalu kita udah ada temuan karena kita tidak lihat ketelitian kita mungkin atau memang miskomunikasi atau belum ada pemberitahuan. Jadi mungkin kita belum kerjanya ya mungkin atas inisiatif sendiri, tapi tidak ada ketentuan yang kita lihat ini bagaimana sebenarnya. Jadi nanti kalau memang ada dari kepala bidang atau yang jajarannya ingin melakukan kegiatan, kalau tidak tahu nanti sampaikan langsung kepada perwakilan LPSE supaya kedepannya tidak salah angka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya pikir ini dulu yang saya sampaikan. Ya nanti penjelasannya nanti dari perwakilan LPSE. Semoga pertemuan yang kita ini bisa mendapat manfaat kita di kedepan nantinya. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan tahun ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Lebih dari kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan perwakilan LPSE untuk menyampaikan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya Al-Huda dari LPSE. Pertama saya ingin memperkenalkan apa sih e-katalog itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sebenarnya e-katalog itu e-commerce-nya pemerintah, alat belanja pemerintah yang sah untuk kita bagi para instansi-instansi pemerintah. Jadi di e-katalog itu terbagi ada nasional dan ada lokal. Di nasional itu diperuntukkan untuk belanja-belanja yang sifatnya seperti kayak pengadaan laptop ini, pengadaan printer, lebih ke elektronik kan kalau nasional. Karena kita untuk pengadaan elektronik sendiri seperti laptop kita belum dibolehkan di lokal karena etalasenya belum ada. Apa itu etalase? Jadi etalase itu yang di e-katalog lokal itu, di e-katalog nasional juga
ada namanya etalase Bapak Ibu. Jadi etalase itu kayak kamar produk gitu ya. Kamar produk itu nanti disitulah dibedakan mana yang ATK, mana yang untuk belanja makan minum rapat. Jadi khusus di lokal ya? Iya gitu. Mana yang untuk belanja mobiler gitu. Nah, itu tadi. Jadi sekedar e-katalog nasional. Jadi kayak contoh nih, kayak pengadaan laptop kita kemarin, pengadaan kendaraan bermotor, itu kita masih larinya ke nasional karena kita di sini belum diperbolehkan. AC Kayak AC kita sudah ada Pak etalasenya. Itu namanya etalasenya elektronik rumah tangga. berarti di daerah ya. Bisa kita adakan di e-katalog lokal kita sendiri. Nah, untuk e-katalog lokal kita sendiri, hari ini kita sudah mempunyai kurang lebih 38 etalase. Disitulah udah mencakup makan minum, mobiler, alat tulis kantor, dan belanja cetak itu kan. Jadi untuk yang biasa kita kerjain kayak ibu-ibu PTK kan yang rutinnya tuh saya rasa cetak, ATK dan makan minum ya kan. Jadi cetak, ATK dan makan minum ini etalasenya sudah ada di e-katalog lokal kita. Gitu. Jadi yang pertama ibu lakukan itu untuk belanja ke e-katalog, yang pertama ya ibu pastiin udah ada rincian belanjanya gitu kan, rincian belanja apa yang mau dibelanjain. Baru yang kedua misal kegiatan di tanggal 4, ibu jangan pesan e-katalognya itu di tanggal 4 juga, itu nggak boleh. Jadi nanti misal tanggal 4 kita kegiatan penyuluhan stunting atau apa gitu kan, kita pesan e-katalog tuh di tanggal 1 ataupun 3 hari ataupun seminggu sebelumnya gitu Bu. Untuk untuk batas waktu tanggal tadi memang bisa itu di katalog kan seminggu atau 3 hari itu 3 bisa hari, ya? Jangan dia misalnya tadi yang Pak iya jangan di situ, iya ditolak ya? iya nggak ditolak sih, sebenarnya menyalahi sih, nggak logis gitu kan. Masa kita pesannya jam 7 barangnya udah sampai jam 8 gitu, nggak logis sih, nggak bisa diterima akal. Gitu. Jadi kita cari safety-nya aja sih di sini sebenarnya Bu, cari safety-nya aja gitu kan, karena nggak boleh kan, apalagi kan nanti misalnya kegiatannya udah jam 7 pagi, kita pesennya masa jam 7 pagi juga kan gitulah. Itu nggak berlaku untuk mundur ya, kegiatan juga itu Nggak bisa. Makanya tadi saya bilang minimal maksimal lah 3 hari sebelum kegiatan itu e-katalog sudah dipesan gitu kan. Kalau 1 hari sebelumnya bisa nggak? Boleh. Misal kegiatan hari Jumat kita pesan di Kamis, boleh. Tapi jangan hari yang sama gitu. Udah, itu untuk pemesanan. Untuk pemesanan e-katalog itu ada namanya pemesanannya ketika paket e-katalog itu di bawah 200 juta itu dipesan oleh pejabat pengadaan. Ketika paket e-katalog di bawah 200 juta itu dipesan oleh pejabat pengadaan. Kalau di kita di sini pejabat pengadaannya itu Pak Abdul Haris. Nah, baru ketika paket di atas 200 juta saja lebih 1.000, itu belanjanya langsung melalui pejabat membuat komitmen. Di sini tuh Bu Ingan, melalui akun Bu Ingan gitu. Ini sekali belanja, bukan total. Per kegiatan Bu. Misalnya Ibu hari ini butuh apa aja nih, butuh barang apa aja, ya Ibu belanjain sebelum kegiatan ya. Iya, artinya kan pada saat kegiatan bukan total anggaran belanja kan? Enggak, karena di RUP misalnya, maksudnya bukan di RUP itu bisa aja, misalnya pagunya 1 M, kan nggak kita belanjain semua, itu kan bisa ada 10 kegiatan, bisa ada 20 kegiatan gitu, per kegiatan aja. Terus gimana kalau dia seperti di saat ini, DPA kan belum turun. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang dia sekian bulan harus berlaku mundur gitu, sedangkan DPA belum turun. Kita kan nggak bisa melakukan kegiatan memesan makan minumnya karena DPA-nya belum ada. Oh, itu yang kemarin yang udah terlanjur jalan ya?
Iya. Iya Bu, nggak apa-apa yang udah terlanjur jalan. Kebetulan di sini kita udah ada pesan e-katalog lokal kan untuk yang mobiler kemarin, yang penting udah tertutupi. Jadi kalau ditanya Pak Bupati, udah ada kita pesan. Tapi untuk ini kedepannya, dari April kedepannya ini kan udah DPA kan udah turun ya, udah turun kan Bu? Hah? Udah. Ini Al, ini yang gimana? bilang di tadi itu apa Al, ini masalah dak fisik. Oh, kegiatan menggunakan dana dak ya Bu? Bulan enam. Mm-mm. Nah, DPR-nya kan ini kan lagi proses RD apa segala ya kan. Tapi kan Sementara kegiatan mereka laksanakan gitu. Tapi itu di dak itu sudah pasti ditampung kan? Bu? Udah. Udah pasti disampung. Udah. Dan itu kegiatannya udah dimasukkan ke RUP Pak, sistem rencana pengadaan Kak? Belum lah mungkin. Kak Yesi. Belum lah. DPR-nya belum Udah masuk, tapi Guys. masih kelontongan. Si gelondongan. Kalau misalnya udah ini, ya input aja ke RUP dulu Pak. Ke RUP dulu kegiatannya. Kalau udah di RUP, kita udah bisa memproses e-katalognya gitu Bu. Karena nanti di e-katalog itu ditanya ID RUP dan kegiatannya sesuai dengan ID RUP-nya itu apa gitu kan. Itu. Jadi pastiin dulu si kegiatan yang Ibu belanjain tadi ada di RUP-nya gitu. Tapi kan DPA-nya kan udah ada gelondongannya gitu kan. Gelondongan. Gitulah. Kemudian belanjanya ini ke dia kan kasih tertanggal, tertanggal untuk satu kegiatan. Nah, jadi misalnya pakai tanggal itu sampai 20 hari. Misalkan belanjanya ini nggak usah per hari, karena kalau per hari dia cuma 4 kotak, 7 kotak. Ya bisa, gitu Bu. kan. Bisa dia sekaligus untuk 20 hari gitu iya, kan. sebulan Bisa. Makanya per kegiatan Bisa. tadi sebulan Per itu ada berapa? kegiatan. Coba masukkan. Iya gitu. Sebulan itu bisa dibuat kan? Bisa. Dilihat per kegiatan. Bisa per kegiatan, bisa Bu. Ya, tapi ya pastiin lah rinciannya apa aja belanjanya, berapa kuantitinya gitu kan. Ya gitu. Pastikan kegiatannya sudah terinput di sirup kita. Sirup itu sistem rencana umum pengadaan yang sudah terintegrasi ke e-katalog. Itu Kak Dini lah tuh adminnya. Kok di sini. Dia mana? Langsung ya nanti. Iya, biar tahu nih. Donasi aja. Tapi kayak sih udah selesai sirupnya nggak? Tapi kalau yang dak kan belum ya. Masih gelondongan di Gelondongan. Itu dia. Jadinya kalau pembelian snack nasi itu kan yang membuka e-katalog siapa? Kalau itu tadi, kalau di bawah Iya. di bawah 200 juta, dia pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Berarti kalau setiap bidang harus membuat surat kepada, Gini, enggak, kebetulan. atau dia buka masing-masing? Kebetulan pejabat pengadaan kita kan sudah ada di sini. Pejabat pengadaan kita dan PPK sudah ada. Iya, siapa tadi? Pak Abdul. Pak Abdul. Pejabat Berarti pengadaan kalau Pak Abdul. teman-teman ini mau masukkan ke situ kan harus Pak Abdul. Iya. Ah, Ini berarti- aja. Teknisnya ya Bapak Ibu ya izin ke Pak Abdul kalau Nah, boleh kalau ya. boleh dia. Kalau boleh. Sebenarnya peraturannya Pak Abdul yang Pak masukkan Abdul. itu. Tapi kan waktunya kan Nggak nggak mungkin. dia besan semua. Iya. Itu aja. Artinya berarti konfirmasi lagi sama Konfirmasi Pak ke Abdul. Pak Abdul. Sampaikanlah sama teman-teman Ah. ini. Inilah pesannya. Cuman kadang-kadang nanti teman-teman yang kita jaga salah. Bulak-balik itu yang kita Iya. takutkan. Ada yang salah. Makanya pastiin bener-bener rincian Nah. barang-barang yang mau dibelanjain. Karena bisa- ketika kita membatalkan Keluar ID-nya. kok jejak digital kita tertera di situ. Tertera, iya. Makanya pastiin bener-bener jangan salah gitu. Iya. Kuantitinya berapa, harganya berapa, pastiin Iya. gitu. Nah, gitu. Dan pastiin juga rekanan yang Ibu gunakan udah terdaftar di e-katalog. Itu juga. Tapi di e-katalog itu udah ada nama rekan-rekan semua. Sudah ada Kak. Tinggal pilih aja nanti. Ya nanti dipilih di kontak rekanannya gitu. Kita nanti awal pemesanan melalui Pak Abdul. Jadi Ya. kalau saran saya ya, kayaknya kalau semuanya di sini kan banyak nih kegiatan Ya. di per bidang aja banyak Ya. kegiatannya kan. Saran saya ya, coba konfirmasi aja dulu ke Pak Abdul. Nanti per bidang ditunjuk siapa adminnya untuk pesan e-katalog. Nanti izin ke dia coba apa aja, pinjam apanya kan akunnya. Kayak
jadinya. Tapi ya kalau memang mau Pak Abdul langsung ya lebih bagus sih. Mau Pak Abdul langsung yang pesan, dan kontraknya nanti diproses oleh akunnya Bu Ingan. Ya harusnya Bu Ingan juga yang memproses kontraknya langsung. Iya. Kalau sesuai ininya ya Pak ya, sesuai alurnya ya. Semua itu ke PPK-nya nanti. Iya. Yang menginput Ada itu tuh. kalau di bawah 200 pejabat pengadaan, di atas 200 Langsung pejabat pembuat komitmen. yang menyetujui nanti di bawah 200 pun Ibu Ingan juga. Itu dia biasanya. Walaupun kita bilang bawah 200, Ibu Ingan tanggung jawab itu. Nah, iya. Makanya artinya gitu. Pastiin jangan sampai salah mau itu harganya apanya. Ya mengokekan nanti semua si Ibu Ingan. Ingat, si Pak Abdul itu hanya pemesanannya Iya, aja. di bawah 200. Tuh. Ada kira-kira Bu yang masih belum paham? Tapi- Terus Apa, Bu? mekanismenya nanti setelah pemesanan itu gimana belanjanya? Oh, setelah pemesanan itu kan tadi pemesanan oleh Pak Abdul, disetujui oleh Bu Ingan. Bu Ingan nanti memproses kontrak. Jadi di kontrak itu ada namanya surat pesanan, Bu. Surat pesanan itu itulah pengganti SPK. Kalau di e-katalog namanya surat pesanan aja. Jadi cukup dengan surat pesanan itu nanti dilampirkanlah BA-BA-nya semua, berita acara serta terima barang, berita acara pembayaran, kwitansi faktur, dan di situ nanti ada cetakan e-katalognya. Nanti ada contohnya sama Kak Kisti. Dilampirkanlah tadi surat pesanan, dilampirkanlah BA-BA itu semua. Ya udah tinggal teken-teken aja Itu untuk SPJ-nya. untuk SPJ-nya. Berarti cukup dari situ aja SPJ-nya. Cukup dari situ Kita aja. nggak perlu buat manual lagi. Oh, BA-BA-nya kita manual, Bu. Oh ya. BA-BA kita manual, faktur masih manual kayak biasa. Yang membedakan surat pesanan itu aja. Surat pesanan itu aja kita, ini contohnya. Surat pesanan itu aja kita ini. Surat pesanan itu kita download dari apa? E-katalog. Ini sama ini kayak gini. Ini yang perlu kita download kayak gini nanti ini cetakan produknya. Bahwasannya kita memang bukti kita benar belanja di e-katalog gitu kan. Ini kayak gini lah, baru surat pesanannya nanti itu kan surat pesanan yang terdownload di sistem itu kan masih apa kan, belum dilampirkan kop surat dan segala macam. Nanti kita lampirkan aja, Bu, kop surat kita sendiri. Inilah dia bentuknya nanti. Nah, ini hasil downloadan, dari sistem e-katalog melalui akun PPK Bu Ingan. Cuma nanti ketika kita download itu, kita bisa edit juga. Taruhlah nomor kontraknya berapa, nomor pesanannya berapa, tanggal berapa, gitu kan. Tampilkanlah kop suratnya. Ya udah, nanti yang teken-teken di sini yang menekan gini nanti antara si PPK Bu Ingan dan penyedianya. Inilah pengganti SPK-nya. Cukup dengan surat pesanan ini. Itulah. Alah, SPJ-nya nggak payah lah, Bu. Tinggal contohin aja. Nanti awak pun ada. Kalau pun apa nanti sama Kak Kisti pun awak kirim, Bu. Baru nanti dilampirkan lah kayak BA-BA-nya, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, gini aja. Ya udah. Kayak biasa lah. Tapi BA-BA ini, Bu, masih manual. Kwitansi kayak biasa masih manual, Bu. Sama fakturnya biasa masih manual. Tapi Udah. itu kurasa perlu nggak dilampirkan e-pour casingnya? Udah, ini bilang Enggak, masuk aja satu itu kan, satu set dia kan? satu set ini ya, Ah. satu set Iya, ini ada kemarin casing. saya lampirkan bukti kita belanja ini purchasing-nya Iya, Pak. iya. Cetakan produknya. Iya. Jadi bahwasannya dari sini kita Harus memang lengkap. benar bahwasannya kita ini belanja melalui E-katalog. dan ini pun di BPKA pun ya lancar-lancar aja sih, nggak ada Iya. pernah ditolak di BPKA untuk pencairan. Iyalah kalau udah gitu. Nilai kayak biasa ya. Apa, Kak? Lampiran CT biasanya kan kita lampirkan juga CT mana kerjasamanya. Kan di katalog udah ada CT-nya. Udah ada, tinggal pilih aja. Cuman nanti Berarti kan nggak perlu dilampirkan lagi di profil kompro CP-nya tetap Iya. aja. Dilampirkan Tetap dilampirkan aja, Kak. Kompro tetap dilampirkan aja. Karena kan nanti kan kadang sih ya itu BPKA minta juga kan kompronya, Iya. dilampirkan aja. Lebih bagus dilampirkan aja, Kak. Kan jelas kan bahwasannya memang CP ini berdiri tanggal bisa nengok dia sih Iya. kapan berdirinya, apa semuanya memang apalah terverifikasi lah CP ini gitu kan. Kalau belanja pemeliharaan Pemeliharaan
Pemeliharaan apa nih kak? Pemeliharaan aku AC, komputer gitu, servis. Oh servis. Jasa juga jatuhnya. Ini gini, kebetulan kita sampai hari ini untuk etalase jasa servis kayak elektronik kita belum ada. Tapi kita bisa bermohon ke kami, ke pengadaan barang jasa, bisa bermohon etalase itu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa mohon ke kita untuk permohonan etalase servis alat-alat kantor itu, ya nanti biar kita bantu proseskan. Nanti kita ketika Bapak Ibu sudah bermohon ke kita untuk penerbitan etalase yang Bapak Ibu butuhkan, nanti kita ada buat SK, telaah, itu nanti ditekan Pak Sekda. Nanti kita teruskan ke LKPP, SK dan telaahnya itu. Kayak kemarin itu si tetangga kita nih, Ketahanan Pangan, mereka memohon untuk apa kayak pakan ternak gitu, mereka mohon etalasenya udah kita terbitkan. Jadi etalase apa tadi? Etalase pemeliharaan berarti di ekatolog lokal belum ada ya? Belum ada. Berarti buatlah itu nanti. Karena nanti bisa. macam mana pun calon kami ke situ. Nanti tapi bisa bisa nggak melalui langsung aja e-katalog jumpain siapa? Jadi kami tinggal milih aja gitu, bisa nggak? Selama ini kan perusahaan kan harus jumpai ke LPSI. Sebenarnya perusahaan Bisa itu- dua, bisa juga dari kami, bisa juga dari Gini. perusahaan kan gitu. Tapi sejauh ini kita masih, kalau dari perusahaan belum pernah sih Pak. Oke. Nanti kami nanti perusahaan- usulkan. Nanti perusahaan yang mendaftarkan. Ya nanti kami laporkan nanti perusahaan ini jasa. Ya kan, bisa. Bang, tolonglah lapor ke etalase LPSI. Cuman gini, langkah awalnya kita buat aja dulu permohonan etalase. Iya. Biar bisa kita terbitkan. Untuk mendukungnya. Untuk mendukungnya. Karena kan kalau nggak ada etalasenya, gimana kita urus Oke. ke perusahaannya gitu. Itu perawatan apa? Mobil lah. Itu sebenarnya sudah ada jasa servis mobil. Cuman sampai hari ini memang rekanannya belum ada. Kemarin ada rekanannya di rekanan lokal kita belum ada, di Pakam itu kan Bang, udah tutup. Nah begitu servis mobil ini kemarin keluhannya memang kita juga persatuannya gimana nih, kita masih bingung servis mobil ini karena sampai hari ini memang belum ada rekanan yang Belum berani. daftar ya Atau Pak. karena nggak tahu dia. Iya sejadi. Karena gini, pembelian perawatan itu kan ada pembelian barang, Iya, ada jasa beda itu ada nanti. servis, iya. Servis. Itu maksudku nanti mana tahu belum ada. Kan bisa saya bilang tolonglah masukkan ke LPSI. Bisa aja, Nanti kami boleh, Pak. perusahaan kami mobil kami kemari gitu. Iya boleh. Iya kan? Kan boleh. kita kasih jalan keluar mereka. Iya bisa. Iya kan? Cuman Apa yang disiapkan mereka? Jadi di etalase e-katalog lokal ini mereka sudah ada persyaratan tersendiri untuk masuk ke etalase masing-masingnya kan. Kayak KBLI-nya, izin-izinnya, mereka harus punya nih apa yang dibesarkan oleh katalog. Artinya gini Pak Al, tolonglah sampaikan sama kami apa yang mau dipersiapkan perusahaan. Iya. Biar bisa Jadi saya gini, sampaikan, Pak. Nanti siapkan ini ya berkas Kita- ini biar nanti kami suatu waktu kami perlu untuk servis. Ya. Kami sudah Bapak udah masuk di katalog. Jadi kalau untuk servis nanti sebenarnya bisa kita cek sama-sama. Ya. Cuma nanti lebih apanya biar cepat aja saya screenshotkan aja apa yang perlu dilengkapi. Nanti saya WA-kan ke Bapak atau ke siapa lah ya kan yang butuh kan. Ya. Biar nanti ada bisa lah kita tunjuk siapa, kita kerjasama lah sama rekanan yang Bapak perlukan tadi gitu kan. Karena yang saya sampaikan ini belum teman-teman dinas lain nanti kan Iya, itu lagi make. kemarin awalnya Dinkes kan, Ah. kayak itu. Cuman sampai hari ini entah kok tutup itu mereka yang dipakam kan dipakam Bang. pula. Kemarin sudah mendaftar di katalog Pak, Nah, itu. cuman nggak datang lagi, entah kok padam gitu kan. Karena gini, aku dengar-dengar juga karena masalah pajak. Karena tipu-tipu, kita cerita pajak orang Cina atau modelnya, pajak itu nggak mau dia bayar-bayar Iya, karena itulah. dia nanti bayar pajak ternyata nggak sama dia servis. Tapi sebenarnya nggak payah sih. Biasa kalau masalah pajak itu artinya harga yang di katalog tuh buat aja harga setelah pajak ya. Kan karena kan kita kan beda nih Pak. Belanja sama orang perorangan sama belanja orang Beda. itu kan beda. Kalau Maksudku belanja- gini, kalau lah memang dia katalog, sudah masuk pajak di situ. Sudah. Udah pajak, keuntungan Harga di yang situ. di katalog itu sudah. masuk kan? Sudah termasuk. Nggak ada lagi kami nanti bayar pajak segala macam. Nggak ada. Tidak. Itu nanti langsung Setiap barang yang dipotong atas. dibeli katalog tidak
ditanggung pajak kan? Sudah ada pajaknya di situ. Nggak ditanggung pajak kan? Kami kan nggak bayar lagi pajak. Harga yang di katalog ini, harga udah setelah PPN, Pak. PPN PPH. Sudah situ kan? Sudah itu Oke. semua. Jadi biar tahu dia nanti. Yang nanti udah bayar pajak di situ, bayar pajak lagi ke di situ. Double. Nah, itu yang kadang-kadang pajak yang masalah. Jangan sekarang. Jadi satu orang Hah? masalah Yang kaya orang pajak. mobil itu langsung nggak katalog. Oh, pajak kendaraan enggak Pak, langsung lah Pak. Enggak ada yang katalog. Samsak langsung. Kayak orang Jadi kalau yang untuk rutinnya paling karena saya biasa tahu di sini ya kan, paling yang Bapak Ibu butuhkan tuh ATK, cetak dan makan minum sih. Paling etalase. Paling kalau mobiler lah, kalau ada belanja mobiler. Udah gitu AC bisa. AC, kulkas, TV itu bisa. Itu bisa masuk ke elektronik rumah tangga. Itu bisa kita belanjain. Cuman kalau yang seperti laptop, printer, proyektor itu pasti kita diarahkan ke katalog nasional. Satu. Iya. Udah Pi, nanya lagi. Ada mau tanya. Telkom macam mana? Gimana Pak? Telkomnya Pak? Internet. Internet Nah sampai hari ini kita internet masih kan ke Kominfo kan. belum ada kan? Kominfo yang pesan ke nasional. Karena belum ada. Nanti kami bikin alasan bahwasanya belum ada etalase Telkomsel di LPEC. Maka kan gitu nanti untuk mendukung kegiatan kami. Kami udah jalan ini. Makanya dibuat manual. Gimana? Dasar. Dasar Itu kami internet Bapak apa di luar Kominfo? di luar Telkom Ini untuk dibalas. di balai untuk TPK. ketika sama kader ya. Kader ya. Nanti kalau ditanya kenapa nggak masuk di LPEC, kami bilang nanti alasan memang belum Pulsa Pi. Iya, gini Pulsa. pulsa. Pulsa internet. itu perlu kami nanti jelaskan. Bayar pulsa. Pulsa itu dibikin Jadi internet. sebenarnya kalau dibilang belum terdaftar itu gini loh Pak, kami ketika ada permohonan baru kami penerbitan. Tapi gimana mau kami menerbitkan? Kami Jadi nggak bahasanya belum terdata, belum ada. belum ada. Belum ada. Tapi buat permohonannya Buat sebagai dasar. buat aja permohonannya. Pengaduannya ke LPSC. Karena kami menerbitkan itu sesuai dengan permohonan Bapak Ibu gitu kan. Butuhnya apa gitu kan. Jadi nanti gimana Bu? Iya, yang siapapun ada juga kan pulsa untuk ya. Kamu sih. Iya pulsa Siga. Itu buat juga permohonannya ke Buat aja ke nanti bagian barang jasa aja dong. Iya, Nanti biar kita bantu terbitkan. LPEC. Iya. Ya kan? Surat bisa berlaku mundur. Berlaku mundur tetap nggak bisa Bu untuk e-katalog. Paling bisa dia pesan dulu. Enggak, surat. Ini kan belum ada. Surat. Kalau permohonan berlaku mundur boleh. Karena pulsa kan Boleh. sudah diberikan dari bulan Februari. Boleh. Suratnya. Kemudian kalau dia bahan makanan ada nggak? Kayak beras, ada. Iya. Itu nanti maksudnya di etalase bahan pokok. Kayak tepung, bawang. Iya, itu nanti maksudnya ke bahan pokok Bu. Jadi kau belanja yang Mary nggak lagi tuh kan? Iya. Bawang super mahal. Iya. Nanti masak sore belanja. Iya loh Pak, contoh Iya, banget. maksudnya sambil tadi udah kelaparan. Karena pesannya besok, hari ini bukan. Makanya pesan dari Jojo hari kan Bu. Hari. Kita boleh dicari itu juga. Ini kan? ininya kayak ini kita kayak CO di Shopee 11-12 nya Bu caranya. Hari pertama dong kelaparan lah ya kan. Kayak gitu, CO di Shopee. Apa tadi etalase apa tadi ah? Bahan pokok. Bahan pokok. Kayak tepung. Apalagi Wi itu Wi? Tepung, minyak, biasanya sih itu. Daging. Iya, daging. Itu yang pernah belanja itu sih dinas sosial tuh udah pernah. Oh iya. Dinas sosial udah. Itu mereka selalu banyak tuh belanja itu. Itu diantar ke tempat kan? Jangan kurirnya ganteng lah pokoknya. Terus itu souvenir itu kan ada kalau kita kegiatan kan Ada. kita ada beli ransel, ATK apa semua itu. Souvenir sudah ada kita etalasenya tuh. Oh, ada? Tapi Ada. cantik nggak nanti kan tasnya. Gambarnya cantik kalau Iya, ini iya, nanti. iya. Itu kan ada kan baju, kaos kan. Pakaian dinas, pakaian adat pun kita sudah ada, dokter. Ada di sini. Ada di etalase kita. Jadi nggak payah lah sekarang. Lebih safety nih pun Bu untuk belanja katalog ini. Jadi kalau Iya. kalau kayak kita kan biasa manual tuh barbar kali kan. Ini lebih safety. Kita kan nggak perlu lagi beli
tengok ke Medan, beli ini, Iya. apa, kayak gitu ya. Betul, Pak. Oh iya. Berarti antar di tempat beli ongkir ya Pak? Iya, harus ongkir. Kalau Nah, kedua, kalau tidak ada, aman jangan sebutin. Supir survei harga nggak kita bisa? Boleh. Misalnya nggak ada. Nggak ada yang di Di katalog. SSA. Di katalog. Nggak apa-apa. Survei harga aja di Gitu. 2 atau 3 toko. Kalau tidak ada. Heeh. Ya udah, itu nanti jadi acuan harga, menurut kita menentukan harga satuan, gitu kan. Itu ada pakai minimal nggak? Minimal Buat aja. budget gitu. Gini aja misalnya, Kalau budgetnya sedikit harus pakai survei harga juga. kalau safety-nya sih ya Bu. Oh iya. Mm-mm. Iya, iya. Safety-nya sih ya harus ada survei harga. Kalau misalnya kayak kami gitu kan belanja bahan baku sini ya. Jadi Kan kilonya berapa gitu. Cabai ya sama kan. itu apa dong? Hal, aku tanya. Membuka e-katalog nasional udah paham lah. Apakah sama dengan yang lokal? Sama. Di situ juga? Itu juga. Oh, kita hanya nih. Cuma nanti kita Apa alamannya tetap di ekatalog.go.id. Cuma kan kalau bisa kita bisa pilih nasional, ya kita pilih yang lokal. Iya, bisa gitu nanti apa? Bisa. Khusus nanti lokal gitu. Bisa, Pak. Harga batu bata ada di situ? Batu bata itu masuk di material. Kita sudah ada etalasenya. Udah ada. Tinggal lupa ini sudah ada sih. Situ. Nah, batu bata. Jadi kalau lah kita mau beli batu bata, mana yang mau kita pakai? SIPD atau yang di e-katalog? Biasanya ya sih, Pak. Karena kan si apa juga si penyedia juga cek harga pasar. Iyalah, maksudnya dasar hukum kita mana yang lebih kuat? SIPD atau e-katalog? Ya, sebenarnya sih harga e-katalog. Iya, karena itu Karena nasional. itu nasional. Udah kan, dibaca orang. Sudah gitu kan harga di e-katalog ini kan udah berdasarkan survei harga dan segala macam Iya, juga kan. iya. Biar aku tahu juga harga batu bata. Nanti tanya orang sekian karena bahas ada hubungan yang ke tempat yang lain. Walaupun tempat lain yang ku bahas, Ya. ada juga hubungan tempat kami juga di Makanya dinas. jangan heran kalau di e-katalog nih nanti Bapak Ibu jangan terkejut kalau harganya itu kan cukup tinggi. Tinggi ya. Nah, jika mereka sudah berdasarkan survei harga, juga dari situ udah udah masuk dalam pajak Iya. BPNPH Iya. gitu kan lu. Misalnya nih belanja apa ya contohnya. Misalnya ATK pena ya kan. Lu harga kita beli di toko biasa nih Cuma sekian. 10.000, ini kok di Udah katalog 15. Udah 15.000. pajak, keuntungan. Nah, Iya. itu kan udah termasuk apa di situ keuntungan rekanan, Ya. PPNPH lah di situ juga. Terus itu memang satu harga yang di situ nggak ada pilihan. Kami kan belum pernah ya. Kayaknya sih satu harga Bu. Satu harga. Tapi nanti di e-katalog itu pejabat pengadaan bisa melakukan negosiasi. Di negosiasi itu nanti bisa melakukan pengurangan dan penambahan harga. Cuman ya nggak boleh kalau melewati pagu kan. Misalnya pagunya sudah 15.000, pena nih per kotaknya nggak bisa melewati itu gitu kan. Tapi di bawah itu bisa. Di bawah itu bisa, boleh. Itu nanti negosiasi antara si pejabat pengadaan dan si penyedia. Nah, negosiasi di e-katalog itu wajib. Wajib. Ada aturan. Paling enggak ya turun-turun Rp50 Ya. ataupun Rp100 itu wajib diturunkan harganya. Yang buat itu siapa? Bukan di kita kan? Bukan. Di pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Nah, Nego. di pengadaan nego. Ya nanti kalau disetujui penyedia ya diproses langsung sama penyedianya. Itu dia. Ada satu lagi. Gimana Pak? Masalah kalau ini pengapa BBM dan oli itu masuk e-katalog. Nah, ini Pak, karena memang sebenarnya sih kita yang etalase servis kendaraan itu sebenarnya kita sudah dikasih langsung sama LKPP. Tapi kan ada kontrak. Cuman memang hari ini kita teknisnya agak kurang kuasai karena memang belum ada satu rekanan Pak yang ready di situ Pak. Jadi baterainya itu belum ada gitu. Kayak yang tambahkan produk oli gitu memang belum ada sampai hari ini. Kalau BBM BBM kayaknya belum ada juga Kak. Enggak, langsung.
Kayaknya BBM ya masih bisa lah rutin belajar kayak biasa kan dengan bukti pembelian aja. Kalau ada bayar nanti BBM Pak Karis Enggak lah, kayaknya enggak. Bener mati. Ya, tapi ingat dulu kami udah ada kata lebaran kalau barakin kiri kita nggak di tempat sebetulnya. Kayaknya belum bang, sampai ini dulu. Rekanannya belum ada juga kan? Nggak ada. Udah kalau Republikan ya terima dia, kalau harga tinggi terima dia. Iya. Sebenarnya kalau kita ada telepon, sebenarnya kita komunikasikan Pak Al. Kalau lah keluar application kita kan punya pesanan. Kita bilang lah sama penyedia, Bu, kami pesanan besok ya, antar ya barangnya. Di situ nanti Dia yang ngantar, bukan kami yang pesanan. Namanya kan pesanan. kayak Siap di Shopee, tempat, iya. kayak Shopee nih. COD, COD. barang yang datang tempat kita dari tempat. Terus kita bayar. Kalau COD kan bayar itu. Enggak lah, Dia udah paham ya orang itu. Kan Ada kontraknya. kontrak. Iya. Iya, bayaran telah sesuai kontrak kan. Tapi udah paham mereka ya kan, nggak mungkin di situ pesan situ bayar, enggak. Ya akhir tahun belum bisa, kalau mau dia kan gitu. pesan situ bayar. Artinya Mampus kan lah. Ini, jadi ini kan ini kita enaknya itu misalnya kayak filmmaker misalnya kalau kita pesan hari ini misalnya kan, pesan hari ini untuk besok, tiba-tiba besok dia nggak datang pesanannya itu gimana tuh? Misalnya ini kan kita jadi pikir gitu kan. itu nanti tiba-tiba di situ nanti nggak ada dia nggak datang. ya kita bisa ada pembatalan Boleh kan? paket. Gitu. Pembatalan paket di katalog. Itu nanti bisa melalui PPK. Gitu aja tuh Mbak ya. Nanti di situ alasan pembatalannya disebutkan. Cuma kendalanya kan kegiatan jadi tertunda. Iya. Iya kan. Ini kan kemungkinan terpahitnya kan Kak ya. Jadi kemungkinan terbaik ya pesan. Ya, tinggal- nanti tanggal sekian, misalnya tanggal 2, tanggal 3 kegiatan nih misalnya. Pesan datang seharusnya tanggal 2. Dan tanggal 3 barang belum ada, cuman. ya kita aja ambil keputusan Kak. Ya terpaksa lah kita belanja manual aja kalau udah kayak gitu. Cuman sampai saat ini itu kan kendala yang mungkin deh kan, kendala yang mungkin ya. Ini Gitu. masalah makanan busuk, iya kan? Kalau Itu masalah kan kendala yang mungkin, tapi memang sampai sejauh ini belum ada kejadian kayak gitu. Iya. Makanya itulah tujuannya kenapa kita pesan jauh-jauh hari. Iya. Nah, Kalau menggeser hari gimana? menggeser hari gimana Bu? Sampai selanjutnya gitu. Ya kan harusnya mungkin tanggal 3, tapi karena ada sesuatu hal menjadi tanggal 5. Ini sementara udah dipesan kegiatannya mundur, ya nggak apa-apa. Asal jangan sebelum, Ya. asal jangan kegiatannya lewat. Kalau mundur kegiatannya nggak apa-apa. Termasuk makan minum ya. Iya, dong. Jadi nanti kita tinggal apalah kontak penyedianya aja. Bosan Ya. kegiatan kita mundur nih. mundur, kami bikinlah tanggal Yang penting 11. jangan lewat Bu. Iya. Itu dia. Yang penting jangan lewat. Kalau mundur nggak apa-apa. Untuk misalnya tanggal 2 mundur jadi tanggal 5 nggak apa-apa. Jangan tanggal 1 gitu. Harus dirubah di katalognya Bang. Tanggal mundurnya? Tanggal kegiatannya. Nggak usah, nggak apa-apa kan. Karena Tapi kan bisa, katalog- tapi bisa juga. Bisa juga. Tapi catatannya Catatan jelek. aja, banyak kali nanti. Iya, Hmm, jelek. Bisa. bisa. Terus ini kan kita kan ada pesanan misalnya buat spanduk, baliho, Iya. apa semua kan gitu, buat di flag lah. Itu pakai pesanan juga apa enggak? Bisa, itu tadi lah Awak bilang. Kita sudah ada etalase cetak itu loh, cetak penggandaan. Jadi klik di situ aja. Nanti kita masuk ke etalase itu aja untuk belanjanya dong. Baliho, banner atau spanduk gitulah. Udah ada kita dicetak itu dong. Udah ada. Kalau apa? Apa? Radio? Nah, radio sampai hari ini kita etalase belum ada Bu. Ada ya. Jadi buat permohonan juga. Iya boleh, cuman karena kan jujur aja sih kami sih di PBJ untuk masalah gimana ini sistem kontak radio kami juga masih awam. Ya nanti kita coba koordinasikan lah kan ke pimpinan. Nanti kita masalah teknis nanti kita bicara lebih lanjut aja. Cuman ya boleh aja untuk ngajuin permohonan gitu kan Bu. Radio. Tapi gini Pak Al, pemain radio, ya kan? Itu belum ada. Ternyata besok kami mau bikin kegiatan radio. Tapi bikin permohonan tetap juga
manual tetap juga karena belum diproses. Ya udah, nggak Iya apa-apa, kan? manual Nanti aja, ditanya Pak. kenapa Bapak nggak bikin di kenapa nggak masuk ke e-katalog? Pak, waktu kami mau bikin acara itu kebetulan di situ belum ada di e-katalog. Jadi kan manual. Gini Tapi aja, itu tapi permohonan. walaupun begitu ya, Nah. bosnya lampirkan aja permohonan nanti Pak. Iya kita buat. Jadi juga kan ada bahan kami juga kan. Iya, iya. Pimpinan kan. Tapi karena waktu udah mendesak, kan terpaksa manual yang kami pakai. Ya, Kalau mengingat pada ini. tanggal sekian ternyata tidak ada di e-katalog. Udah gitu kan. Kedua, Kalau kami radio- sudah bikin permohonan kepada LPSC sampai sekarang belum tampil di etalase, kan bisa juga. Ya nanti salahin kami lah jatuhnya. Memang, jadi macam mana kalau kita mau kerjakan itu besok? Ya gini Jawab aja, pertama. yang penting Pak, Hah. Bapak tuh harus pahami dulu teknis di radio itu masalah pemesanannya gimana, satuannya apa, pembayaran. Kami bukan menyalahkan situ karena kami mendesari ini gitu. Contoh ini. Gini aja. Nah, itu Pak. Iya. Gini aja, sebelum dibuat permohonannya dan sebelum kami kalau menayangkan permohonan itu aja 2-3 hari sudah siap Pak. Oh gitu. Nah, 2-3 hari itu sudah bisa, sudah bisa kami Dan tayangkan. nggak dipersulit kan? Nggak dipersulit. Jadi gini, masalahnya ini kami juga teknisnya nanti, masalah teknis yang di dalam e-katalog etalase yang betul kami juga menanya ke dinas terkait. Jadi apakah Bapak memahami nih gimana sistem satuannya apa kalau kita pesan di e-katalog kan radio? Apakah per bulan atau apa itu juga kita ini. Nah, itu dulu harus Bapak pahami nih teknis pemesanannya. Cuman kan nanti di situ di etalase itu masing-masing ada subkegiatannya. Iya. Radio ini apa, untuk iklan kah gitu, untuk sekedar menyampaikan informasi kah gitu. Itu nanti kami minta dari dinas terkait. Jadi kalau di kami ini hanya membantu ya pembuatan SK, penayangan etalasenya Pak gitu. Masalah teknis juga nanti kami tanya ke dinas terkait kayak si Ketahanan Pangan itu. Mereka kan minta terbuat etalase apa kan untuk pakan ternak, ya teknisnya kami lebih tanya ke mereka. Ini pakan ternaknya apa aja nih gitu, kebutuhannya untuk apa aja, karena itu nanti di katalog disebutkan Pak. Itu dia. Makanya artinya sebelum buat permohonan kuasai dulu teknisnya. Itu dia. Jangan nanti sudah kita terbitkan etalasenya, Dia nggak siap. nggak bisa terpakai kita, karena kita teknisnya nggak memahami gitu kan Bu. Itu dia. Jadi sia-sia kan Pak, gitu dia. Makanya dari kita dari dinas dari kita dulu sih di sini, kalau kita sudah paham teknisnya, ya udah nanti kita terbitkan etalasenya. Itulah. Ya. Jangan nanti udah kita terbitkan etalasenya, atau teknis pemesanannya kita nggak paham. Apa satuannya gimana nih, radio ini satuannya pemesanannya gimana gitu. Nggak tahu. Di sirup ini ya e-katalog. Terus aku nanya ini, semua kegiatan setelah selesai dimasukkan juga ke LPSI Gimana Pak? pengadaan barang kan dulu ceritanya itu dulu 3 tahun lalu 4 tahun lalu. Setiap kegiatan yang setelah selesai kan diinput kembali itu ke sirup enggak lagi. Yang di mana selesai? Oh enggak, itu non tender namanya Pak. Ya masuk di situ. Ini kan non Itu tender yang dulu manual. Enggak lah, kalau ada ini udah enggak lagi. Kalau ada katalog ini udah otomatis dia. Ya. Iya. Ya nanti pemeriksaan karena setauku dulu karena sistem dulu belum beres di e-katalog, bolehlah manual katanya. Setelah kegiatan itu harus masukkan lagi nomor-nomor kontrak segala macam, berapa biayanya, CP-nya mana gitu. Iya. Enggak, ini udah Enggak lagi ya? kalau ada katalog Oke, udah. udah otomatis dia. Oke. Terus teman-teman lagi tanya. Apa ya terkait dermawan itu? Kan mereka kan ada pengajuan pencairan rutin. Dia mengajukan pencairan itu per triwulan. Sementara kegiatan mereka per bulan. Itu kegiatan apa tuh Pak? Ya, contohnya makan minum, ATK, ajukan mereka per triwulan pembayarannya. Bagaimana teknisnya itu? Pengajuannya. Kalau masalah pembayaran sih, ya kalau saya kurang ini ya Pak ya. Tapi kalau di kami katalog itu ya acuan kami di per kegiatannya aja. Iya, per bulannya ya. Per bulannya. Jadi ketika kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan, artinya sudah ada serah terima barang yang dipesan di situ ya, proses kontrak sudah berproses ya udah bisa dicairkan. Enggak, ini kan gini, makan minum. Ya kan berita barangnya kan nanti dia terakhir kan. Berarti belum semua gitu barang itu diantar gitu Pak? Belum per bulan.
itu mulai Per dia. bulan nggak pesanannya? Per bulan. Kegiatannya kan per bulan. Per bulan. Kegiatannya per bulan. Kegiatannya Ya, kalau per gitu ya, bulan. Tapi nanti- mekanisme pembayarannya itu biasanya di bulan ketiganya gitu. Misalnya ini Januari, Februari, Maret. Kegiatan itu tetap dilakukan. Bulan. Rapatnya itu tetap dilakukan setiap Ya bulan. bisa Bu kita buatkan satu kontrak ini Berarti kan. kan memang kalau mengikuti e-katalog tetap harus buat kontrak per bulan. Ah, Penginputannya itu tetap per bulan. Kan? Bisa juga per triwulan, cuman ya nantilah pencairannya baru bisa ya per triwulan itu juga ketika barang itu sudah selesai serah terimanya. Itulah sudah memenuhi pesanan yang di katalog ini, sudah memenuhi kuantitinya lah gitu. Jadi pesanannya di awal ya bang? Hah? 3 bulan. Iya, nggak apa-apa. Ya kan, mereka cuma makan minum kegiatannya ya kan, itu yang pesanannya. Dan minum ATK. Materai. Kalau misalnya udah selesai, berarti kan nggak perlu dipesan sebelum kegiatan. Pembayarannya Kak. Pembayarannya yang nanti. Pesanannya tetap. Penginputannya tetap per bulan. Iya kan, kita kesana tuh. Penginputan Gimana, Bu? Sekali ya, cuma sekali. penginputannya Penginputan kan sekali kan, untuk 3 bulan ke depan. Misalkan Tapi dia ya, ada jadwal. Tapi nanti pencairannya tetap Ya, sekali di akhir, aja, kan? di akhir. Iya. Ketika si penyedianya udah memenuhi pesanan Bapak Ibu semua. Jadi kan Gitu. nggak harus tiap bulan kita pesan gitu. Ya bisa aja kayak gitu. heeh. Bisa 3 kali karena di keterangan nanti bisa Iya, disebutkan. keterangan Itu keterangan bisa. nanti dibuat bulan Januari sekian. Buat nanti keterangannya ada. Ada nanti catatannya di Cuman ya itu application. masalah pencairannya ya nanti lo tunggu Ya. barang dipenuhi semua. Bisa, gitu bisa. kan. Karena nanti ada catatan di situ. Bulan Januari sekian. pengaruhnya ke apa anggaran kas enggak ya? Anggaran kas. Apa ya? Ada nggak pengaruhnya ke anggaran kas penginputannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Tapi pembayarannya tidak. sistem SPJ-nya kayak mana? Apakah SPJ-nya per TW juga apa SPJ-nya per bulan-bulan? Pertama lah Pak, jadinya Iya, Enggak, nah, masalahnya jadi gini. Jadi penginputannya bulan sekali. Ini kita langsung aja, ini pengalaman dulu waktu bendahara itu memang kegiatan Bu Sekda. Mereka pembayaran 3 bulan sekali, tapi tiap bulan diadakan. Mereka ngasih SPJ itu tiap bulan. ya gitu pun sebenarnya sih Nah, per tiap bulan pun boleh. Nanti Heeh. kan nanti kalau SPJ-nya tadi pesanannya di awal untuk pencairan di 3 bulan berikutnya itu SPJ-nya 1 Kak, 1 bulan ya kan Bang? Iya. Tapi kalau pesanan per bulan, SPJ-nya per bulan. Itu Iya. dia. Nah, itu Iya, tadi artinya- tinggal kayak gitu. Tinggal kita pilih mau yang mana kan Punya Bang? kami, kasus yang nggak lewat Kita itu. pilih per bulan apa per 3 bulan? Per 3 bulan ya. Satu bisa aja. Cuman pembayarannya nanti harus sesuai dengan yang per itu lah kan, satu kontra itu berapa kuantitinya harus dipenuhi semua, baru bisa melakukan pembayaran. Satu lah, satu SPJ. 3 bulan itu satu SPJ. Seperti hari itu kan jadi kan Pak. Itu kan manual. Per bulan kita buat ya, tapi pembayarannya per TW gitu ya. Bisa dia penginputannya itu sekali input, misalnya nih rapat pertemuan DW di bulan Januari Sampai Maret. Januari pesan tanggal sekian, ini April sampai Mei gitu kan. Pesanannya itu kan di April Bisa. untuk 3 bulan, jadi sekali ngeprint itu kan dia untuk 3 bulan. Iya, gitu kan. bisa. Nah itulah dia satu SPJ-nya. Nah Bisa. maksudnya tadi pembayarannya itu nanti. Nanti. Iya, tunggu barang itu artinya selesai semua kan, diantar Tapi semua. kalau misalnya nanti penginputannya, kakak misalnya inputnya itu bulan April tanggal 5, itu kakak input aja 1. Nanti di bulan berikutnya input, berarti dia per bulan. Per bulan bisa. Tinggal Berarti acaranya adil ya. tinggal mau yang mana lagi kita Iya, terus yang mana? Kalau berita acara tetap per bulan kalau misalnya. Tapi dia kalau minta saran sih gimana. banyak pakai yang itu sih Kak, yang per triwulan itu kalau emang mau kayak gitu kan. Iya, Bu. gampang ya. Karena dia memang simple, satu kontra aja, nggak perlu capek-capek gitu. Tapi kan buat SPJ-nya nih capek kadang ya kan. Satu SPJ aja ya kan. Cuma nanti di catatan pemesanan kita buat itu. Ini pemesanan harus diantar tanggal sekian kota. Tanggal sekian diantar sekian kota gitulah. Iya. Bulan Januari tanggal sekian baru Di katalog itu. di situ ada catatan itu. Penting catatan. Di kontrak pun juga di sini nanti kita sebutin Ada itu. catatan. Ada catatannya. Barang diterima tanggal itu kita sebutin. Di kontrak. Itulah kira-kira.
Ngerti Bapak? Udah lama. Soalnya baru Pas. Pas lah ada pertanyaan. Mana lagi kira-kira? Ada yang mau ditanya sama ibunya? saran sih ya Pak, terkait ini kan yang baru tentang ini kita juga tahu semua. Berarti nanti ini kita ada apalah ya, ada teknis untuk penginputan di aplikasi. Ada nanti, nanti gini untuk teknisnya nanti awal aja sini pun ya, VLPC pun boleh nanti. Ya terpentingnya ibu izin dulu kalau memang Pak Agus sama Bu yang berkenan kan Pak Abdul. Ya kalau emang mereka yang bisa input sendiri ya nggak apa-apa juga, lebih bagus kan, harusnya memang seperti itu. Cuma nanti ya per masing-masing bidang ya memang harus ada adminnya. Yang penting komunikasi ke Pak Aris sama Ibu Ingan, karena nanti dia mengokekan. Ya. Kalau nggak diokekan Ibu Ingan nggak keluar. Nggak bisa nih. Bu, ini tolong ya dikonekkan, diokekan gitu. Iya. Ingatkan sama Ibu Ingan. Betul. Kami pesan ini, tolongnya Bu, okekan gitu. Biar aja dia ngoke-ngokekan aja gampang itu. Iya. Dan ingatkan sama Ibu Ingan. Terus ini ya masukannya gitu lah ya, supaya minta tolong dibuatkan list kelengkapan SPJ gitu supaya kita paham semua, jangan nanti di sini perlu yang ini, di sini nggak perlu melampirkan gitu kan, jadinya lama. Jadi kebetulan juga Yesi baru, mungkin ada peraturan baru terkait SPJ kelengkapannya itu disosialisasikanlah ke bidang-bidang atau ke PPTK supaya tahu semua, jangan nanti seragam, jangan nanti kita ini bidang ini nggak ada, bisa kok, gitu kan nggak enak. Jadi kita sepaham seragam, bahwasannya untuk SPJ per belanja kayak makan minum gitu kan, dibuat listnya apa aja kelengkapannya gitu, jadi dia nggak bolak-balik gitu kan. Kita katakan Bapak ini. betul ya. Iya kan Pak. Jadi kan memudahkan aja kan. Jadi nanti jangan nanti istilahnya udahlah dulu kan aja. Saat itu nanti besok diminta Pak nantilah sabar aku nggak sempat. Mbak, artinya apa? Artinya membuat susah bendahara pengeluaran gitu, padahal udah ada di list masing-masing. Makan minum syaratnya ini, ATK syaratnya ini, kelengkapan berkasnya ini udah lengkap kan, tinggal cek di sini oke, udah masuk kan gitu kan. Tapi gitu pun nanti kita buat ada verifikasi juga supaya tidak mereplikasi sih. Mungkin Pak. Ya kan ini kan kita kan pekerjaan kita kan banyak sebenarnya. SPJ itu kan harus dilihat juga kan. Ya kan, mungkin masih ya salah satunya mungkin Pak Balok lah stafnya, atau nanti siapa pendampingnya yang dua. Jadi sebelum masuk ke CSC nanti verifikasi dulu gitu kan, berarti jangan lagi apalagi nanti dia mau nanti ngulang lagi gitu semua, ada yang nggak lengkap, ada yang kosong kan gitu kan, harus gitu kan. Jadi yang tim verifikator juga harus komitmen dan kompetensi gitu, orang profesional. Kalau memang enggak ya enggak gitu. Ya kan? Jadi nanti seperti tadi bilang ada kecemburuan. Oh iya bisa, kami enggak. Ada, mulailah. Merajuk. Ada yang nangis ya kan? Terus bujurnya enggak mungkin aku tukang bujuk. Mau berapa nih bujuk ya? Pak Kademan, Pak dua Pak. Iya kan? Jadi salah satunya yang tim verifikator itu ya Pak Balok, mungkin si yang lain lah satu lagi yang kita pilih ya. Iya, ada juga tim verifikatornya berbidang. Pak Balok dia bidang masing-masing, ya kan? Dari stafnya. Nanti kalau bidang PA siapa verifikatornya nambah sama Pak Balok, gitu. Jadi jangan masuk pas akhirnya nanti ini, ya kan? Berubah asik-asik, ganti salah. Pas berapa bisa, ini nggak bisa. Iya. Beda. Boleh kita belajar dari kesalahan, tapi jangan salah terus lah. Iya. Iya kan?
Iya kan ya. Nah, ya sih pun wajarnya dia umurnya 12 tahun. Jadi umurnya 12 tahun. Belian ya. Berian. Oke. Jadi itulah nanti kalau apapun nanti berhubungan juga dengan PPK dan PP-nya. Memang selama ini kita berhubungan baik dengan kedua PPK dan PPK karena memang kita tidak neko-neko lah Al. Iya. Kalau neko-neko mereka pun juga nggak mau juga. Karena susah sih memberikan kepercayaan kepada orang kan. Iya. Karena nanti pun kalau ya mudah-mudahan yang tolak ini lebih safety ya, jangan sampai kan. Karena kalau ada apapun yang diperiksa ya mereka. Iya. PPK. Makanya di situ kehati-hatian kita lah, apalagi kalau mereka sudah kasih kepercayaan kita, ya kita jagalah kehati-hatian itu, jagalah mereka gitu. Karena nanti ada apa-apa yang dipanggil ya Mereka. PPK dan menjadi pengadaan. Pak Abdul Haris loh Kak. Nah, kawan Mita. Ada yang lagi berhubungan dengan puasa sebagai ada bakar hidungnya. Sengaja itu dibuat. Sengaja buat puasa. Dijual gitu. Iya, daging lebaran. Nggak ada apanya, apa namanya? Etalase. Ini enggak, apa di Shopee-nya nggak ada. Mana dia ya? Dia tuh kan sini. Makanannya bisa aja. Bisa. Lengkapi apanya dokumennya. Mengklaim itu Pak. Hari raya wajib belanja di sini. Nggak apa-apa. Lengkapi dokumennya ya kan. Iya. Langsung sebelum Dekat Salo. Udah, ada lagi. Lagi kira-kira. Bang, saya mandiri belum ya? Nanti nggak gempur-gempur lah ya? Cuman ini kan kebetulan ada ini ya Kak. Ya kan kayaknya sih paket yang Bu Seda ada kan itu belanja bahan pokok atau di KB ya Dok, apanya. Nah itu nanti kalau memang admin atau anggota Bapak Ibu yang mau belajar nanti itu sekalian kita coba pelajari. Rencanakan mau hari ini, cuman nekat tolong lagi down pula, lagi nggak bisa dibuka tadi. Kalau memang belajar gimana tadi pemesanannya, gimana Perlu. Di sini lah. Iya. Rencana mau hari ini, Pak, cuma nekat tolong lagi nggak bisa. Sistem. Kapan lahiran itu? Hah? Veteran waktunya? Apanya Pak? Tanggal 13 ada orang tua? Iya. Ini tanggal 4 masih ya. Ada tuh kegiatan ada berapa? Ada juga libur Pak. Belajar lah, makanya minggu ini wajib dipesankan. Karena di RW sama PKK itu kan normal kan terus apa kan? Iya, Ini kerja terus. Tapi dia rinciannya udah disiapkan, jadi tinggal masuk Iya, udah, rinciannya Kak. tuh mau diinput kayak kata udah dikirim sama jangan ngeraba-ngeraba lagi. Iya, betul. Jangan nanti belajarnya jadi yang mana nih ya? Coba-coba aja Biar jangan. ingat gitu loh. Biar diraba-raba dia kan enggak. Belajar dari kesalahan ya Pak. Kalau meraba nggak salah. Oh iya, ada Pak. Dibanding tempat kesalahan. Masa katanya masa. Pengulangan yang ada. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu kami dan jajarannya. Ini benaran tadi si Dini belum datang tapi nanti sampaikan ya. Ya sampaikan. Kok bisa? Ya, jadi nanti kalau memang ada waktu yang untuk apanya, step-stepnya lagi nanti mungkin ada di kemudian hari ya. Terima kasih kepada semuanya. Kemudian ini juga udah mau zuhur. Ya, terima kasih ada kekurangannya selama ini ya. Tempat-tempatnya agak panas ya. Halo Dok. Semuanya. Semoga kita yang berpuasa sampai ke penghujung. Yang tidak yang berpuasa, terima kasih atas kehormatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mer, emang agak panas